Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Masyarakat Buol dimanapun berada yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala izin dan perkenannya, atas rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan pada tahun 1441 Hijriah sekarang. Dulu haka hutan Tandanio yang saya cintai, puasa yang kita laksanakan kali ini sedikit berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Kalau ada puasa-puasa sebelumnya, kita semarakkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amalan-amalan kita. Masjid kita ramaikan dengan salat berjamaah, baik itu salat sunnah maupun salat fardu. Di semua masjid hampir tidak pernah kosong. Pada malam hari kita isi dengan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, bulan yang penuh pengampunan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak kenikmatan beribadah yang kita nikmati pada bulan suci Ramadan ini. Berkumpul bersama sanak saudara, bersama handai tolan, mengalunkan zikir menjelang buka puasa. Allahumma inna afwan tuhibbul ya karim, tuhibbul afwa fa'afwan nar ya karim. Dikumandangkan secara bersama-sama, merasuk hati kita, mendatangkan kenikmatan yang begitu besar. Pada puasa kali ini, semua hal itu tidak bisa kita lakukan. Hati kita sedih tentu saja. Hati kita gundah gulana karena apa yang semestinya kita laksanakan di bulan yang penuh maghfirah ini kita tidak bisa laksanakan. Saudaraku, namun kita yakin dalam setiap doa, dalam setiap pengaduan, ketika kita bersimpu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bersama-sama maupun dalam kesendirian, apalagi disebabkan pada kondisi yang tidak memungkinkan, saya yakin dan percaya insya Allah kualitas, insya Allah pahala yang kita dapatkan tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di mana saja, baik dalam kerumunan hambanya maupun dalam kesendirian. Ketika kita datang berjalan kaki menemui Allah,
maka Allah akan menyambut kita dengan berlari. Demikian apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin dan masyarakat Bol yang saya cintai, saat ini negeri kita, Kabupaten Bol, sedang mengalami masalah besar. Kita sedang diperhadapkan pada semakin merajalelanya penyebaran wabah COVID-19. Hari ini kita melihat angka. Kalau kemarin mereka yang terkonfirmasi positif masih 9 orang, maka hari ini telah menjadi 19 orang. Kalau kemarin mereka yang terkonfirmasi positif itu masih saudara-saudara kita yang datang dari luar, artinya kuman ini didapat dari luar dan mereka bawa masuk. Hari ini mereka yang terkonfirmasi positif itu adalah warga masyarakat kita yang berdiam dan tidak pernah keluar, setidak-tidaknya dalam waktu yang singkat. Kenapa mereka sampai terkonfirmasi positif? Karena mereka ditularkan oleh keluarga dekatnya. Ayah menularkan pada anak, ayah menularkan pada istri, ayah menularkan pada tetangga-tetangganya. Dan inilah yang disebut dengan transmisi lokal. Dan ini tentu saja sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau tadinya kita hanya menghadapi satu musuh, katakanlah kalau itu musuh, yaitu wabah yang dibawa masuk oleh warga masyarakat kita yang dari perjalanan. Sekarang dua, selain warga masyarakat yang masuk dari perjalanannya dari zona merah, sekarang ini wabah itu sudah menular di antara kita. Kita sendiri Kabupaten Bol sudah menjadi zona merah. Dengan angka-angka ini Kabupaten Bol menjadi tertinggi. Kita bahkan sudah melebihi provinsi Gorontalo yang baru 14. Mari kita bandingkan berapa jumlah penduduk kita dan berapa jumlah penduduk provinsi Gorontalo. Sangat kecil. Tetapi mereka yang tertular relatif cukup besar. Saudaraku sekalian, apa yang nampak 19 orang yang sudah pasti terpapar virus corona, 88 orang yang rapid testnya positif, yang juga hampir pasti terpapar virus corona. Itu hanyalah ibarat fenomena gunung es yang cuma muncul di permukaan, tapi sebetulnya di bawahnya itu sudah begitu banyak. Inilah kondisi daerah kita. Saya tidak dalam rangka menakut-nakuti, tapi sebagai dokter, saya tahu betul bagaimana kondisi wabah COVID-19 ini di daerah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai. Oleh karena itu, kalau hari ini masih ada saja orang yang menganggap sebelah mata wabah COVID-19 ini, itu adalah kesalahan fatal, karena akan memberikan dampak yang begitu luar biasa di hari-hari mendatang.
kita tidak sedang baik-baik saja. Daerah kita dalam kondisi rawan yang memerlukan perhatian kita semua. Saudaraku sekalian, masyarakat Goa yang saya sayang, pada kondisi semacam ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana menyatukan langkah kita seiring sejalan. Tutunukan aku bawa untuk bagaimana bersama-sama melawan wabah COVID-19 ini. Singkirkan semua kepentingan-kepentingan kecil. Singkirkan semua egoisme. Singkirkan semua kepentingan-kepentingan lain. Selain bersatu untuk bagaimana kita bisa melepaskan diri dari cengkraman wabah virus corona ini. Saudaraku sekalian yang saya hormati, dalam upaya yang begitu luar biasa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berbagai cara, yang sudah dilaksanakan oleh para petugas yang kita kirim ke lapangan untuk bagaimana agar supaya terjadi pemutusan penyebaran virus corona ini. Tetapi sangat menyedihkan saya sebagai bupati, sebagai pimpinan di daerah ini, saya bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan semua warga saya. Sedih hati kita ketika mendapatkan laporan masih ada sekelompok masyarakat kita yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan himbauan daripada pemerintah daerah. Terjadi penolakan ketika petugas-petugas kita mendatangi untuk melakukan pemeriksaan untuk kepentingan tracking atau pelacakan. Mereka ditolak di beberapa tempat. Lebih menyedihkan lagi, bahkan disebarkan berbagai macam isu, berbagai macam fitnah yang disampaikan bahwa pemerintah daerah sengaja memanipulasi data pasien COVID untuk mengejar dana dari pemerintah pusat. Karena setiap pasien COVID yang dilaporkan kepada pemerintah pusat, pemerintah mendapatkan 150 juta. Oleh karena itu pemerintah memanipulasi data, seolah-olah pasien ini banyak di Bol ini. Ini adalah fitnah yang sangat keji. Ini adalah suatu upaya yang sistematis yang dilakukan oleh segelintir orang untuk sengaja memperkeruh keadaan semacam ini. Ini adalah suatu kekejaman, suatu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Saudaraku sekalian, wabah COVID-19 ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Dunia mengakui itu. Bahkan negara-negara besar pun tumbang oleh menjalarnya wabah ini. Apalagi hanya kita, daerah kecil dengan segala keterbatasan-keterbatasannya. Oleh karena itu, dalam kondisi yang serba terbatas ini, mari dukung, mari kita saling tolong-menolong. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita laksanakan. Tidak ada sekecil apa zarah pun niat kami untuk bagaimana mencelakakan sekelompok orang, memojokkan sekelompok orang. Demi Allah, sebagai bupati saya bersumpah bahwa apa yang kita lakukan selama ini semata-mata untuk bagaimana melindungi seluruh rakyat Bor.
bagaimana memutuskan rantai penularan ini. Saya tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, saya tidak hanya bertanggung jawab kepada dunia ini, tapi semua apa yang kita lakukan ini, saya akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya hormati, kondisi kita sekali lagi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita memerlukan peran daripada pemerintah, peran daripada seluruh masyarakat. Masyarakat adalah garda terdepan dalam proses melawan virus corona ini. Karena kalau garda terdepan ini tidak melakukan apa-apa, maka pertahanan terakhir kita pasti akan bobol. Dan kalau itu terjadi, maka kita harus sudah siap menerima kondisi-kondisi yang lebih berat lagi. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat sudah menaruh perhatian terhadap POL ini. Kemarin kita sudah menerima kiriman kantong jenazah. Saya sudah diperintahkan untuk mempersiapkan semuanya, termasuk mempersiapkan kuburan bagi mereka korban COVID-19. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kondisi ini tidak terjadi di tempat kita. Meskipun penderita, pasien, kasus dari hari ke hari semakin meningkat, kita upayakan agar supaya tidak sampai terjadi korban oleh COVID-19. Karena penyakit ini sangat kejam sekali. Bukan saja akibat fisik yang ditimbulkannya pada penderita yang terkena COVID-19. Mereka yang meninggal dengan COVID-19 ini betul-betul tersiksa. Saya ingin menyampaikan ini sebagai dokter. Sangat-sangat tersiksa. Dalam waktu beberapa jam sebelum ajal tiba, sangat tersiksa. Setelah itu, tidak ada keluarga yang bisa mendekat. Proses pemulasan jenazahnya, keluarga hanya bisa menatap dari jauh. Saudaraku, Dilodudaka Utara Daniel yang saya hormat. Sekali lagi, mari bergandengan tangan. Mari bersama-sama kita melawan wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Para ulama, kita semuanya, mari kita gantungkan harapan dengan memohon, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya pertolongan ini segera diturunkan. Ambil waktu untuk berdialog, untuk menyampaikan keluh kesah kita. Ketika segala upaya yang kita lakukan ini, maka kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, ada yang Maha Kuasa. Semoga Allah menolong kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.